المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Barakatuh. اللهم أعوذ بالسلام من المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. وسيرهم من المعيدين رب اغفر لنا ولكم يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang banyak yang sudah kita terima terus menerus tanpa ada putus-putusnya. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang lebih penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernabi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat Aidil Adha di tengah pandemi yang katanya mencekam dan sangat menakutkan. Kita ucapkan syukur karena alhamdulillah kita dapat hadir di sini dalam rangka kita melaksanakan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu akan nikmat yang banyak. Fasalli, maka ungkapan rasa syukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, fasalli, hendaknya kita salat li rabbika, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wanhar, maka setelah kita salat hendaklah berkurban. Hadirin, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin, Idul Adha tahun ini beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini yang biasanya jutaan umat berkumpul di kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji, namun tahun ini hanya beberapa perwakilan negara saja, sehingga tampak lengang baik di Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan tempat-tempat yang lainnya. Indonesia, negara yang mayoritas besar umat Islamnya, tidak mengirimkan jamaah ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun ada warga negara kita, negara Indonesia yang bermukim di sana dan sekitar sana, lebih kurang ada 327 jamaah yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Mudah-mudahan mereka diberikan sehat walafiat, dan kita yang ada di tanah air senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi, musibah, wabah yang sudah melanda negara kita beberapa tahun ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang multidimensi. Secara spiritual, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan, Allah taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat yang sedemikian banyak yang tidak mungkin kita hitung. Dan salah satu ekspresi rasa syukur kita adalah melaksanakan ibadah kurban. Dalam ibadah kurban, umat Islam dimotivasi untuk mempersembahkan yang terbaik. Jika kita lihat kisah-kisah pengorbanan di dalam Al-Quran, kita akan menemukan kisahnya Habil dan Qabil, yang mana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan dalam perselisihan hukum pernikahan atau perkawinan pada saat itu, keduanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Habil yang memang seorang petani, yang seorang peternak, itu mempersembahkan hasil ternak yang terbaik. Sedangkan Qabil seorang petani mempersembahkan hasil taninya yang terbaik. Namun pada saat pelaksanaan pengkorbanan tadi, Allah Ta'ala menerima kurbannya Habil dan menolak kurban ataupun pengorbanannya Qabil. Di lain itu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di saat ataupun pernikahan beliau dengan istri pertamanya, tidak atau belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau adalah orang yang sakhi, dermawan. Setiap kali mempersembahkan kurban, tiap tahun udah ada kurban, namun belum disyariatkan. Beliau mengkorbankan hewan ternaknya, ratusan kambing, puluhan lembu, dan juga unta. Sehingga pada saat persembahan atau pengorbanan tadi, ada yang bertanya, "Ya Ibrahim, kau sungguh luar biasa mempersembahkan korban ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata jawab Ibrahim saat itu? Yang memang belum ada, belum punya. Apa katanya? "Jangankan kambing, lembu, onta, anak, apabila Allah Ta'ala berikan kepadaku disuruh kurban, saya kurbankan." Hadirin, ini adalah titik daripada ucapan seseorang yang dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim dijodohkan oleh Siti Hajar, oleh istrinya, maka beberapa tahun kemudian maka lahirlah Ismail alaihissalam. Setelah lahir, Nabi Allah Ibrahim membawa keduanya ke kota Mekah yang begitu sangat tandus dan ditinggal keduanya di sana. Dan Nabi Allah Ibrahim melanjutkan perintah Allah Ta'ala sambil mengiringi suaminya Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Negara yang tandus, panas, tak ada apa-apa di sini."
Nabi Allah Ibrahim berjalan lurus. Yang terakhir diteriakkan oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Barulah Nabi Allah Ibrahim menoleh, iya, ini adalah perintah Allah. Hadirin, anak yang masih kecil, Nabi Allah Ismail alaihissalam, ditinggal di tempat yang luar biasa, tandus, berjuang bersama ibu, yang pada akhirnya Allah takdirkan keduanya sehat walafiat. Namun ketika berjumpa kembali Nabi Allah Ibrahim dengan putranya, maka datanglah perintah Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Sofat ayat 99 sampai 107 Allah Ta'ala firmankan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin, ayat 99 ini Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah agar dikaruniai anak. Maka saat itu juga Allah Ta'ala berikan anak yang saleh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Anjak 6, 7 sampai 8 tahun itu perkiraan. Allah Ta'ala perintahkan di malam 8 itu dengan kata-kata ya Ibrahim, wahai Ibrahim, bayar nazarmu. Hadirin, ucapan yang nggak sengaja dilontarkan Nabi Allah Ibrahim pada saat itu, jangankan kambing, sapi, onta, anak, apabila Allah Ta'ala perintahkan kurban, saya kurbankan, itu dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada malam itu Nabi Allah Ibrahim tidak menghiraukan mimpi tadi. Malam berikutnya tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, maka Nabi Allah Ibrahim pun diberikan mimpi yang sama. Saat itulah Nabi Allah Ibrahim ceritakan hal ini kepada anaknya Nabi Allah Ismail. Ya bunayya ini arafil manam, wahai anakku, semalam ayah bermimpi anni azbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira pendapatmu bagaimana? Apa kata Nabi Allah Ismail pada saat itu yang memang saleh dan juga bersabar? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abah, kalau emang itu perintah Allah, kerjakan, niscaya engkau akan dapati aku digolongkan dalam hamba-hamba yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika tanggal 10 Zulhijjah, maka dilaksanakanlah pengkorbanan tadi. Namun nggak semulus yang kita duga. Dalam tafsir yang disampaikan Ibnu Abbas bahwasanya ketika Nabi Allah Ibrahim falamma aslamahu wa tallahu lil jabin, maka saat itu juga Allah Ta'ala ganti Nabi Allah Ismail dengan kambing gibas. Namun dalam tafsir yang lain bahwasanya Nabi Allah Ibrahim sempat menggorok-gorok leher Nabi Ismail saat itu. Dikisahkan ketika akan berangkat Nabi Allah Ismail bersama ayahnya, banyak godaannya, setan godain. Siti Hajar berkata, ya Hajar, kira-kira Ibrahim mau kemana tuh dengan Ismail? Apa jawab Siti Hajar? Saya tidak tahu. Katanya ada urusan. Itu dalam Siti Hajar menjawab. Ya Siti Hajar, ya Hajar, Ibrahim akan menyembelih anakmu. Lah kenapa katanya? Katanya perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, saya juga mau disembelih. Masya Allah. Siti Hajar menjawab demikian, setan kabur. Nabi Ismail pun damak dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama. Nabi Ibrahim ditanya dengan setan, sama juga seperti itu. Maka ketiga-tiganya melontarkan batu ke arah setan, sehingga setan kena lemparan batu dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Siti Hajar. Hadirin, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ketika sampai di tempat penyembelihan, saat itu juga Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kita sudah sampai di tempat penyembelihan di sini, di Mina saat itu.
Apa permintaanmu terakhir ya Abah? Kata Nabi Ismail, tolong bajuku yang satu ini yang sudah aku kenakan tolong dilepas, karena aku tidak mau ketika ibu melihat bajuku ini terus-terusan akan menangis. Baik, dibuka. Apalagi wahai anakku, tolong tutup mataku ya Abah. Aku nggak pengen ketika engkau menyembelih aku melihat engkau adalah orang yang terakhir yang aku lihat. Baik. Dengan perasaan sedih, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membuka, mengambil pisau yang sudah disiapkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Dan pada akhirnya digoroklah, namun tidak terkena. Padahal itu pisau sudah diasah sedemikian dan sudah dijajal untuk membelah batu, terbelah batunya. Sangat luar biasa tajam. Namun ketika ingin menggorok leher Nabi Ismail alaihissalam, tak sedikit pun melukai kulit leher yang ada pada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sekali, dua kali, dan ketiga kalinya maka berhamburan darah mengenai muka daripada Nabi Allah Ibrahim pada saat itu. Maka terenyuhlah hati Nabi Allah Ibrahim. Begitu dilihat, bukan Nabi Allah Ismail yang ada di hadapan Nabi Allah Ibrahim, melainkan Allah ganti dengan kambing gibas yang begitu besar. Nabi Ismail ada di sampingnya. Seraya Nabi Allah Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh sekeliling malaikat yang ada saat itu menyaksikan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim memeluk anaknya Ismail alaihissalam dengan perasaan yang haru. Kenapa? Karena dia takut kehilangan anaknya. Dilanjutkan ayatnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaihu ya Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim dipanggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka kanazil muhsinin. Kau telah membenarkan daripada mimpimu akan menghadapi ujian yang luar biasa. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala, aku ganti Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang begitu besar, yang begitu agung dan indah dilihat. Hadirin, Nabi Allah Ibrahim telah mempersembahkan yang terbaik yang dia punya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala seperti yang tadi disampaikan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan kita duduk di sini, bersimpuh di sini adalah kita untuk meredam daripada murkanya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kita di sini adalah duduk untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa syukur itu akan menambah rezeki kepada kita. Namun kalau kita tidak melaksanakan fasalli tadi, tidak melaksanakan kita salat pada hari ini, inna adzab la syadid, sesungguhnya azabku kata Allah amatlah pedih. Nah, oleh karenanya di dalam hadis atau ayat Quran yang lainnya, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengadab kalian wa anta fihim, sedangkan engkau berada di sana ya Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kita duduk di sini juga berzikir, bertasbih, bertakbir, memohon pada Allah agar kiranya wabah, musibah, pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap. Jadi kata Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan melimpahkan bala musibah selama mereka masih mau beristighfar. Ya, jangan henti-henti kita berkumpul berjamaah di sini mengucapkan istighfar kepada Allah agar Allah Ta'ala segera mengangkat wabah yang sudah lama kita alami saat ini, baik itu
pandemi dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya terakhir kita mohon agar kiranya Allah jaga kita, keluarga kita daripada hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat ini. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga berjamaah sekalian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa idza quri'al qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anta rabbina ila Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih man fi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wat ta'un wal fitan wal corona ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldan muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.